Mungkin saya kemarin kan bilang mau menunjukkan yang dari buku ini ya. Buku ini udah diberikan ya? Udah ya? Ini kira-kira gambaran yang detektor isian gas. Ya. Jadi detektor isian gas gambarannya seperti ini. Jadi di sini ada yang ini anodanya, ini bagian penutupnya itu adalah katodanya. Di sini ada windownya nih, jadi window tipis. Di sini kelihatannya seperti transparan ya, tapi bisa saja nggak transparan. Nah ini meternya atau baterainya. Ini adalah disebutkan di sini simple gas field detector. Jadi detektor isian gas yang paling sederhana. Kemudian prinsip kerjanya kalau detektor isian gas itu kemarin, jadi kalau ada radiasi ya, ini radiasi gamma, ini radiasi beta. Nah ini kalau radiasi gamma ya nanti ada terionisasi gini kan ya, radiasi beta juga sama terionisasi, kemudian elektronnya menuju katoda ya, menuju anoda ya, kemudian yang positifnya menuju katoda. Kemudian nanti kalau sudah mengalir maka elektronnya akan apa? Ada aliran elektron. Jadi dari apa di katoda ini. Tentu saja ini diberi apa? Diberi potensial listrik. Ya. Kemudian ini karakteristiknya. Coba lampunya matikan satu deh, biar lumayan apa kontras ya. Nah, ya nggak apa-apa semua aja ya. Kita lihat ya, yang ini radiasi gamma nih. Maka ini yang bagian bulat-bulat ini menunjukkan apa sih? Jejak-jejak ionisasinya, ya. Yang bulat-bulat ini yang bagian ini nih, ya. Ini ya, ini adalah jejak-jejak ionisasinya. Siapa Safira? Iya, Safira. Kalau Anda lihat nih jejak-jejak ionisasinya, ini radiasi gamma, kemudian ini apa? Beta, ini alfa. Menurut Anda gimana? Ini jejak-jejak ionisasinya. Yang gamma, beta, dan alfa menurut Anda gimana? Ya, yang alfa lebih dempet, lebih banyak. Artinya apa? Radiasi alfa ini ya, interaksinya terhadap gas di dalam kamar ionisasi gas ini, alfa daya ionisasinya lebih besar dibanding beta, dibanding gamma ya. Kemudian ini di sini disebutnya daerah rekombinasi. Jadi nanti Anda selain belajar di tayangan saya itu, Anda boleh juga membuka ini, tambah-tambahkan catatan Anda ya. Ini daerah rekombinasi. Kemudian kalau nanti di voltasenya dimulai dinaikkan, maka akan seperti ini kan ya, naik-naik. Nah, mulai ada datar dulu. Nah, ini daerah apa? Ionisasi. Kemudian nanti ada yang naik secara signifikan, ini daerah proporsional. Di daerah proporsional ini kalau detektornya ada kelompok detektor proporsional, maka ini bisa membedakan radiasi gamma, beta, dan alfa. Kalau ada tiga-tiganya sub ya ketangkap oleh detektor.
Sekarang yang daerah sini itu batasan yang proporsional. Terus ini adalah daerah yang terakhir, daerah kerja untuk ionisasi gas ya. Ini daerah Geiger-Müller. Nah, udah daerah sini nggak usah dipakai, ini daerah continuous discharge. Jadi di sini kalau menerapkan apa sih namanya, menerapkan tegangan di sini lebih besar di sini, nah bisa rusak ininya ya, komponen ininya, alatnya. Oke ya, jadi kemarin yang ingin saya jelaskan itu. Kemudian ini kalau misalnya kalau beta ya, kalian nanti baca-baca aja di sini ya, baca-baca dulu di sini. Nanti kalau ada yang setelah baca ini ada hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh japri ke saya ya, yang ini dibaca dulu. Terus kita lihat ini ya, yang ini nih, bagian ini menunjukkan perbedaan karakteristik kalau radiasi alfa seperti ini nih ya. Jadi dia pendek, daya tembusnya pendek, tapi daya ionisasinya tinggi dibanding beta. Beta di sinilah. Tapi gamma ini bisa lanjut ke sini ya, beta di sini. Nah, saya pernah bertanya ke kalian, kalau sumber radiasi pengion langsung dan sumber radiasi pengion tidak langsung, bedanya apa? Pernah cerita nggak ke kalian saya tentang sumber radiasi pengion langsung dan tidak langsung? Pernah cerita? Pernah nggak? Pernah. Bedanya apa? Kalau ionisasi itu daya jangkaunya, yang sumber radiasi pengion langsung, bagaimana prinsipnya? secara langsung daya jangkau beta lebih besar dari beta. Yang langsung mengionisasi ya. Jadi kalau ada radiasi yang langsung ya, nah ini langsung nih, langsung mengionisasi ya. Nah kalau gamma ya, misalnya ini mediumnya air ya, atau uap air. Kalau gas nih nggak terlalu kelihatan ya, kalau misalnya ini mediumnya air, nah gamma tuh baru kelihatan proses tidak langsungnya. Jadi airnya ya, ada airnya ini diionisasi dulu airnya ya. Yang bawain spidol itu kemarin siapa ya? Ada? Kalau taruh di sini, yang ini kurang apa? Jadi kalau ini mediumnya air ya, tadi yang apa sih, yang medium di itunya air, jadi bukan gas, atau paling bukan gas yang inert ya, tapi misalnya uap air, maka nanti H2O-nya ini akan jadi sama juga ya. Ini akan jadi H2O yang gini ya, ada dotnya, ada plusnya. Ya, ini ion positif dari H2O ditambah elektron ya. Nah, elektronnya ini energinya tinggi. Nah, baru dari sini nanti ya, habis dari sini jadi apa nanti ujung-ujungnya radikal bebas ya. Radikal bebas. Nah, radikal bebas ini nanti yang mengionisasi ke materi. Gitu ya. Itu yang tidak langsung. Kemudian radiasi yang jenis-jenis pengion mempunyai sifat ionisasi langsung apa saja? Alfa dan beta, bisa juga netron ya, netron energi tertentu, proton ya. Kalau gamma dan X-ray terus saya tunjukkan lagi. Sebetulnya nanti ada jenis detektor ini seperti apa? Ada namanya
namanya alat ya. Ada alat ukur radiasi di lab ini ya, bukan digunakan untuk proteksi radiasi. Ada namanya dose kalibrator. Penampaknya kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa kalau ada di sini bagian kamar ionisasinya, terus ada katodanya. Nanti di sini tempat sampelnya. Sampelnya tuh ini ada untuk narik-nariknya. Yang batangnya ini untuk narik wadah sampelnya gitu. Tarik, nah sampelnya masukkan ke dalam sini. Ini shielding tentu saja ya, biar nggak biar satu radiasi nggak kemana-mana. Kemudian yang terukur oleh detektor tuh tidak diganggu oleh yang lain. Nah ini shieldingnya, kemudian ini vial holder. Di sini ada anoda, di sini ada ionisasi chamber. Ada baterai dan meter, ini shielding, terus ini plastik holder, searing holder ya untuk. Jadi nanti kalau ditanya contoh detektor atau alat ukur radiasi yang mempunyai prinsip kamar ionisasi gas adalah dose kalibrator. Nanti Anda boleh, ini tugasnya opsional, Anda boleh nyari di YouTube misalnya dose kalibrator ya. Jadi di YouTube cari dose kalibrator. Nanti kalau nggak sesuai dengan ini, kalian tambahkan aja radiation atau radioaktif dose kalibrator. Kadang-kadang kan kalau di YouTube tuh ada yang sama kasusnya, tapi sebenarnya bukan soal penukliran. Kalian tambahkan radioaktif atau radiation, gitu ya. Radiation dose kalibrator atau radioaktif dose kalibrator ya di YouTube ya. Kemudian nanti Anda akan juga belajar tentang PENDOS ya. Nanti ada PENDOS. Nah, di sini ini kamar ionisasi gas ya. Nah, tapi ini untuk menjelaskan yang ini mungkin nanti saya jelaskan secara detail di materi alat ukur proteksi radiasi ya. Jadi ini PENDOS itu adalah personal dosimeter ya. Kalian pernah dijelaskan oleh kakak kelas kalian? Pernah pakai juga? Pernah ya. Jadi ini kan kemudian disuruh melihat dulu sebelum digunakan ya, biar skalanya kita tahu posisinya ada di mana. Nanti kalau kita bekerja dengan radiasi ada kemungkinan besar skalanya itu berubah. Nah, ketika skalanya berubah itu, jarumnya berubah itu menunjukkan dosis yang Anda terima atau paparan yang masuk ke sini, dan itu nanti sesuai dengan dosis yang Anda terima. Gitu ya. Nanti kasus-kasus latihan soal yang kuantitatif untuk ADPR, misalnya kasus menggunakan PENDOS, bisa diukur berapa misalnya milirem atau milironsen satuannya gitu ya. Kalau satuannya milironsen, kemudian seseorang pekerja radiasi itu menerima dosis berapa gitu ya. Jadi kasus-kasus untuk latihan untuk soal-soal hitungannya kira-kira seperti itu. Minggu depan kita latihan soal untuk menyiapkan UTS gitu ya. Jadi alat ukur radiasi ya, boleh alat ukur radiasi proteksi radiasi atau tadi alat ukur yang di lab yang mempunyai prinsip kamar ionisasi gas yang sudah saya jelaskan apa saja? PENDOS, terus tadi dose kalibrator. Lalu ada juga alat ukur ya, alat ukur seperti ini, detektornya bentuknya ya. Ini adalah detektor Geiger-Müller. Nanti ada alat ininya, ada seperti MCA-nya ya, ada seperti apa sih untuk meternya ya, meternya. Nah, ini seperti ini. Ini bagian windownya nih. Bentuknya seperti jaring-jaring gini, biar apa? Biar radiasi alfa bisa masuk ya. Nanti ada cappingnya nih ya, boleh cappingnya kadang terpisah, warnanya merah atau dari plastik ditutupkan gitu ya. Nah, ini mikanya, kemudian nanti di sini ini, jadi mikanya garis-garis gini ya, kemudian bentuknya ya seperti apa sih namanya? Seperti stringin.
Ini katodanya, ini kalau dibuka ya nampaknya kira-kira seperti ini. Di dalamnya ada gasnya. Jadi alat ukur yang punya, nambah lagi ya, contoh alat ukur yang prinsipnya ionisasi gas, dos kalibrator, pendos, Geiger-Müller detektor ya. Atau kita bilang ini Geiger-Müller counter ya, Geiger-Müller counter boleh. Kemudian yang ini semikonduktor ya, yang ini contoh detektor yang semikonduktor ya, yang kemarin ya, mirip pada prinsipnya, prinsip kerjanya itu adalah sama, ionisasi di bagian materinya. Hanya yang semikonduktor itu materinya bersifat apa? Yang detektor semikonduktor kan kemarin detektor ada 3, ionisasi gas, sintilasi, semikonduktor. Nah, kalau yang semikonduktor bedanya dengan isian gas apa? Ya, materinya semikonduktor bersifat solid state ya, padat ya. Jadi ini bersifat solid state. Ini kita lihat ya, ini kalau yang semikonduktor tuh detektor seperti ini, ada shieldingnya. Nanti di sini katodanya, ini materi semikonduktornya, ini anodanya. Kalau ada radiasi gamma kena di sini, kira-kira nanti seperti ini. Jadi material solid state-nya nanti ada yang terionisasi menjadi elektron, dan ini ada ininya nih, lihat ya. Yang ininya ya. Ya, kelihatan ya? Jadi bagian ini. Jadi harusnya ini tadinya temenan sama ini. Nah, ini sering disebut dengan positive hole. Hole, apa sih? Lubang, gitu istilahnya. Nah, kadang-kadang disingkat saja kalau untuk solid state itu bukan ion yang positif tapi hole dibilangnya, ya. Jadi pasangan dari ion negatifnya itu, ion elektronnya itu adalah hole untuk istilah untuk semikonduktor, ya, material semikonduktor. Nah, nanti larinya seperti ini ya, begitu ada radiasi, terionisasi material solid state-nya, kemudian yang hole ya, yang positif hole-nya masuk ke arah yang negatif, sementara yang elektronnya menuju ke kan ada anoda katoda, tapi bagian yang positif, bagian ya udahlah, yang ininya anoda, yang ini katoda ya. Kita lanjut. Nanti ini ada yang sini, ini untuk film bed ya. Kemudian kita masuk scintillator dulu ya. Scintillator yang kemarin ya. Kemarin saya jelasin scintillator kan ya. Detektor scintillator ya. Ini material scintillator ya. Ada prinsipnya material scintillator seperti ini. Jadi di sini prinsipnya ada materialnya itu adalah kristal NaI, ya. Kristal NaI, natrium yodid, ya, natrium yodid atau yodida boleh. Tapi ketika kristal seperti ini dikasih sedikit banget ya, sedikit sekali talium, ya. Jadi Tl, ininya Tl. Nah, TL-nya ada di mana? Kalau lihat kristal NaI itu seperti ini bagian kaliumnya. Ya, gitu ya. Jadi nanti Anda boleh buka yang bukunya itu. Nah, kalau ada radiasi gamma, ya, maka ini si material scintillator ini akan berpendar, akan memancarkan cahaya, ya, memancarkan cahaya langsung, memancarkan. Kira-kira nanti seperti ini ya. Ini saya pindah-pindahin dulu ini ya.
lihat ya. Ini radiasi gamma yang masuk ya. Radiasi gamma masuk nanti berinteraksi dengan ininya nih. Si apa? Kristal-kristalnya nih. Ini kalau sini tuh kayaknya apa sih namanya tuh? Jadi kurang apa ya? Kurang tajam tuh akibat apa? Resolusinya ya. Ya, jadi ini ada ionisasi. Nah, kemudian di sini ada elektron. Nah, nanti di sini ada sisa radiasi gamma-nya nih, radiasi gamma sisa dari sini mengenai sini. Nah, nanti ada elektron sekundernya ya. Nah, di sini nanti ketika mengeksitasi elektron-elektron ini sambil mengsketcherkan, menghamburkan radiasi. Jadi ini prinsipnya tuh kayak elektronnya ditendang gitu ya, ditendang terus masih ada. Jadi kan ingat nggak kalau scattering Compton gitu ya, kan misalnya Compton misalnya ini ada radiasi gamma gitu kan ya, radiasi gamma, kemudian nanti mengenai elektronnya misalnya satu gitu ya, nah terus ini yang di sini radiasi gammanya ke sini gitu ya, radiasi gamma pertama ini yang sekundernya, terus ada sudutnya, nah gitu ya, jadi seperti itu. Jadi nanti ada elektronnya kayak beruntun, elektronnya beruntun sehingga nanti menghasilkan ini foton ya, efeknya menghasilkan foton ketika si elektronnya tuh sebenarnya ketika balik lagi nanti kan dia tereksitasi terus ada yang balik lagi dikit sambil memancarkan foton yang bisa dilihat. Jadi kalau yang ini foton radiasi ion yang energinya lebih besar, tapi yang foton yang bisa dilihat ini ya itu adalah foton cahaya. Ya, sama-sama foton, hanya energinya lebih berbeda, panjang gelombangnya berbeda. Yang satu bisa dilihat, visible atau sedikit ke UV, yang satu ini tidak bisa dilihat ya karena radiasi gamma. Ya, kira-kira seperti itu lihat ya. Jadi prosesnya seperti ini. Nanti Anda boleh baca ininya apa sih kalau ingin memahami secara detail. Kemudian kita lihat terkait dengan kristal NaITL. Kristal NaITL ini benar-benar nggak kelihatan ya. Ini tuh sebenarnya ada garisnya ya. Ini ada garis. Jadi ini ada radiasi radiasi gamma, kemudian di sini ada kristal yang segini dan kristal yang besar ya. Jadi ini kristal yang besar, ini kristal yang kecil. Kalau kristalnya kecil, radiasi gammanya ada yang lewat kan ya. Kalau ini kristalnya lebih besar, semuanya bisa berinteraksi dengan ini. Nah, ini artinya kristal NaITL yang lebih makin besar dimensinya, makin sensitif lah. Ya karena apa? Kalau ini dilewatkan nih ada yang foton-foton yang dilewatkan. Kalau yang sini berinteraksi semua, sehingga nanti foton cahayanya lebih banyak. Ya, nanti ditangkap oleh PMT-nya juga lebih banyak. Nanti jadinya arus listrik lebih banyak juga. Ya, jadi ini lebih sensitif, makin besar kristalnya makin sensitif lah si detektornya, sistem detektornya. Kemudian ini kemarin saya jelaskan tentang PMT ya. Jadi di sini ada dari kristal yang menghasilkan cahaya tadi ya, masuk ke sini ya, masuk ke sini. Ya, jadi ini digambarkan ada sekaligus ininya ya. Jadi ini tadi yang ditunjukkan biasanya detektor tuh biasanya bisa tampilannya seperti ini nih, seperti silinder gini ya, yang sering dijual di lapangan ya, seperti silinder ini. Nah ini bagiannya nanti di sini ada yang nanti di sini ada fotokatodanya, kemudian di sini PMT-nya. Ya. Nah, jadi di sininya berarti sebelum fotokatoda di sini ada apa? Ada kristal yang scintillatornya itu. Boleh NaITL.
Karena saya selalu nggak selalu bilang NaITel karena scintillator tuh macam-macam ya kemarin. Nah ini kristalnya, kemudian kena radiasi, kemudian nanti berubah jadi apa? Jadi cahaya, masuk ke fotokatoda, berubah jadi apa? Elektron. Elektronnya di sini ada yang gitu ya. Kalau di gambarnya itu ada seperti itu. Nah nanti dibaca oleh sprint method. Nah, kira-kira ini prinsip dari apa sih? Dari PMT ini. Setiap binode ini ya, setiap binode, satu binode ini 100 apa? 100 nih, 100 volt ya. Nanti kalau semuanya ini misalnya ada berapa binode 10, nah bisa jadi 1000 volt ya. Kemudian oke, tentang yang bagian di sini nanti saya jelaskan lebih detail lagi mungkin setelah UTS ya, terkait dengan mengamati. Jadi ini tuh kalau udah bagian ini kita mengamati bagian spektrumnya ya, bagian spektrumnya artinya kita belajar tentang spektroskopinya. Nah yang sekarang kita masih belajar secara umum alat ukurnya dulu, alat-alatnya dulu, baru nanti ada ke spektrumnya, jadi nanti jadi sistem ke instrumen gitu ya. Oke, yang ini ditunda dulu. Kalau Anda mau lihat mungkin enggak. Nah, ini contoh dari detektor scintillator ya, bisa untuk jadi untuk mengini tiroid ya, jadi untuk mengamati seseorang yang menerima misalnya pengobatan menggunakan yodium 131 ya. Ini counter NiTl ya, counter sintilasi detektor atau sintilasi detektor yang biasanya paling sederhana ada di rumah sakit. Nanti kalau di buku ini juga ada tentang misalnya instrumen yang spek ya, segala macam ya, nanti kita lihat. Nah ini yang paling sederhana ya, untuk alat alat yang untuk mengukur uptake itu artinya apa? Pengambilan atau penyerapan zat radioaktif yodium 131 oleh tiroid ya, diamati oleh detektor. Ini prinsip detektornya seperti itu. Oke, ini saya dulu bukunya saya pecah ya, yang ini kita masuk ke materi yang sampai sini aja yang ingin tanya. Ada yang ingin tanya Kak sampai sini? Ada? Ya silakan. Yang kelas ini. Di detektor Geiger Müller itu yang saya baca kan dia ada ionisasi sekunder sama primernya. Bisa dijelasin nggak? Ya tadi ionisasi sekunder dan primer itu seperti ini. Hampir di semua kayak tadi NiTl juga ada ionisasi sekunder dan ionisasi primer. Jadi awalnya itu misalnya ini radiasi ya, radiasi gamma ya misalnya ya. Kemudian mengenai udara ya, mengenai gas. Gasnya itu nanti menghasilkan ini elektron ya, elektron. Nah kan elektronnya tuh energinya tinggi nih ya, energinya tinggi. Nah sementara nanti ada juga yang positif. Nah elektronnya ini masih energinya tinggi, nanti berarti ini bisa berinteraksi ya, bisa membentur si gas yang lain ya, molekul-molekul gas yang lain, sehingga nanti ini ketika kena molekul gas yang lain akan menghasilkan elektron juga. Yang ini elektron primer, yang kedua itu adalah elektron sekunder. Jadi elektron primer tuh elektron yang biasanya energinya masih tinggi, kan itu elektron tuh sama dengan beta, bisa mengionisasi lagi kan. Awalnya ini kan radiasi gamma, tapi menghasilkan elektron yang energinya tinggi. Elektron yang energinya tinggi ya tentu saja masih bisa mengionisasi kan.
Nah, mengionisasi sehingga jadi elektron lagi kan. Nah, elektron yang kedua itu namanya sekunder. Nah, kalau nanti elektron yang sekunder itu ya, kalau elektron yang sekunder itu ternyata energinya masih tinggi, kemudian misalnya bisa mengionisasi lagi, elektron yang dihasilkan elektron tersier, gitu ya. Ya maksudnya. Gitu. Oke, yang lainnya bisa gimana? Kemarin waktu dari kelompok saya praktikum ADPR itu kan pakai TLD, walaupun cuma udah aja. Karena di dalam TLD itu ada apa untuk readernya, kan ada foto multiplayer tuh kayak Ya. Iya. Oh ya. Biasanya mau tanya apakah TLD itu mendapatkan lalu dikonversikan ke dalam dosis efektif? Ya. Nanti bakal gitu. Jadi biasanya sama. Jadi kerja TLD sama. Ini saya kemarin pembahasan tentang ventilator yang itu ada kombinasi ventilator primer sama ventilator sekunder. Nah, bedanya ventilator primer sama ventilator sekunder itu gimana ya? Jadi ventilator primer dan yang sekunder itu kan jadi biasanya nanti ventilator itu kan ada yang cair ya. Nah kadang-kadang yang ventilator yang cair itu tidak cukup kuat nanti karena kan ventilator yang LSC itu yang akan diamati itu sama juga foton cahaya. Nah kalau kurang kuat biasanya dibantu dengan ventilator yang sekunder biar keluar radiasinya cukup kuat. Ya, yang TLD sabar dulu ya. Jadi sama abis ini langsung ke sana. Gitu ya. Oke? Oke, ada yang nanya. Sudah mulai praktikum ini ya? Sudah mulai praktikum apa? ADPR. Kemarin dengan siapa? Beda-beda. Yang pengenalannya dengan siapa? Pengenalan alat ukurnya dengan Budian. Dengan Budian. Kalau yang spektrometri gamma? Udah ada? Udah belum? Udah juga. Terus apalagi? NITL? Pak Toto. Terus yang lainnya? CDTE? Bu Kiki? Bukan? Bu Yuni. Bagus kan? Asik kan? Asik ya. Bingung matiinnya kemarin tuh. Matiin apa? Matiin alatnya. Ya. Ini bisa nggak dibuat dingin? Saya kayaknya lebih ke Iya, panas. Ya, emang gitu ya? Suka panas, suka dingin gitu ya? Oh, nggak tahu ya? Nggak bisa ya diinin ya? Dibuka aja ya? Bisa Bu, ada remote-nya. Ada remote-nya Bu. Tapi di mana? Ini Oh, HP Bu. Oh iya, diginin aja deh. Saya kayaknya apa? Nggak bisa. Yang sana. Oh, kayaknya kepanasan. Saya teh pakai baju yang ini tuh karena ngerasa hujan-hujan, dingin kan ya, lebih sering dingin. Ya udah. Sekarang malah nggak hujan, terus udaranya cepet ini ya. Ya. Jadi kita masuk lagi ya, kita masuk ke alat ukur proteksi radiasi. Kalau tadi kemarin kita mengenalkan detektor. Kenapa mengenalkan detektor? Untuk mengetahui prinsip, karena ada alat ukur radiasi yang detektornya di antara 3 tadi. Tapi nanti setelah penjelasan ini gitu ya, ini misalnya 2 kali lagi pertemuan gitu ya, misalnya kan saya masih punya yang kosong belum diganti ya. Tapi oke, nanti kita cara gantinya kita lihat aja. Kalau nggak bisa ya udah nanti setelah UTS gitu. Nah nanti setelah pertemuan ini baru kita masuk lagi ke materi detektor lagi lebih dalam ya. Dan ada namanya untuk jadi statistik pencacahan. Jadi kalau ada data dari terkait data-data dari instrumen atau alat ukur radiasi, mengolahnya seperti apa, itu saya berikan juga ya. Jadi biar kalian tahunya banyak ya. Kita lihat ya, jadi ini berbeda dengan alat radiasi, alat ukur radiasi lah ya, paling tidak ini alat ukur proteksi radiasi. Nah ini namanya dosimeter perorangan, ada monitor area, ada monitor kontaminasi. Dosimeter perorangan itu di sini contohnya PEMDOS, ya. Ada yang PEMDOS seperti ini, ada yang seperti ini. Ada ini juga bisa TLD seperti ini. Ada ini film BER, ya film BER. Jadi
Kemudian ada juga TLD, ada juga RPLD ya. RPLD itu artinya nanti bagian sama dengan TLD, hanya ini kalau yang ini kan nanti untuk mengukur radiasi yang per 3 bulan sekali itu atau sebulan sekali itu pakai TLD reader. Kalau TLD readernya dia ukurnya tuh dipanaskan. Kalau yang ini pakai radiasi ultraviolet, ya itu bedanya. Lalu ada monitor area. Kemarin udah pada pegang surveimeter ya? Belum. Tapi ada ya, ada yang udah ya. Nah ada yang sudah, jadi pakai surveimeter. Nah ini untuk mengukur laju dosis di suatu area, bisa dibawa-bawa. Ada yang portable, ada yang fix, nempel di di ruangan gitu ya. Ada juga misalnya kalau di lapangan mau mengukur radioaktivitas lingkungan bisa, itu yang fix ya. Jadi misalnya di dekat reaktor gitu ya, di dekat reaktor tuh nanti misalnya ada buangan udara dari reaktor itu harus diamati ini udara yang keluar dari reaktor tuh dijamin nggak memang memenuhi syarat kesehatan, yang memenuhi syarat persyaratan Bapeten bahwa udaranya tidak tercemar radioaktif dari reaktor, seperti itu misalnya ya. Terus misalnya kalau Anda masuk di ruang di radiator di tempat kajian itu ada nempel surveimeter yang nempel ya, monitor yang nempel ya di dindingnya. Nah itu fixed monitor. Kemudian ada juga monitor kontaminasi. Sebenarnya prinsipnya sama dengan surveimeter, hanya ini untuk mengukur ini misalnya zat radioaktifnya ada yang tumpah di meja, ada yang tumpah di lantai, ada yang misalnya nempel di baju jas lab pekerja radiasi. Nah itu namanya monitor kontaminasi. Tapi bisa juga ada monitor kontaminasi yang seperti ngambil ngambil udara gitu ya, yang fix ngambil udara. Nah itu nanti diukur ininya ya, udaranya. Ada juga, nah itu untuk mengukur udara. Nah kita masuk alat ukur proteksi radiasi yang monitor area dulu. Nah ini gunanya untuk mengukur laju paparan ya. Jadi ingat ya, laju paparan atau laju dosis radiasi di tempat kerja secara langsung. Kemudian memperkirakan dosis yang diterima bila bekerja di area tersebut ya. Jadi pakai monitor area. Jadi kalau ada seseorang nih misalnya Anda selain pakai personal dosimeter, di sini ada surveimeternya. Kalau surveimeternya di daerah sini ada nih dipegang, oh kita bisa meramalkan ya, memperkirakan bahwa yang kemungkinan kita juga kenanya berapa ya secara langsung saat itu. Nah ini tadi saya sampaikan ada yang portable dan yang fix ya. Yang portable tuh surveimeter, ini digunakan untuk mengukur tingkat dosis paparan di tempat kerja yang bisa dibawa-bawa. Memperkirakan dosis yang diterima selama bekerja. Sementara yang permanen atau fix mengukur tingkat dosis paparan secara terus-menerus di ruangan itu. Nah, sebagai informasi untuk keselamatan pekerja. Nah, kita lihat nih, ini monitor yang permanen ya, mirip seperti ini. Ini satuannya bisa mili ronsen per jam. Ya, bisa seperti ini. Nah, ini yang portable. Anda ada yang kemarin pegang ini kan ya? Ada ya? Ada yang seperti ini enggak? Atau seperti ini ada enggak? Yang seperti ini ada ya? Ada ini dan ini ya. Sekarang kita lihat konstruksinya bagian dalamnya. Jadi ada HP-nya, ada detektor, ada penguatnya, ya, amplifier. Nah, ada rate meter-nya. Kemudian kadang dikasih speaker. Kenapa butuh speaker? Biar apa? Ya, jadi kayak alarm gitu. Ya, jadi kan kalian pakai HP zaman sekarang. Kalau dulu HP nggak bisa buat alarm ya nggak? Yang pernah kalian ngalamin HP Nokia itu? Nah, beneran? Nah, gitu. Nah, lihat ya. Paling masih SD kalian ya, yang Nokia itu. Kalau Nokia ya waktu itu nggak ada alarmnya ya. Kalau ini kan bisa setting alarm. Nah, sama
pada prinsipnya surveimeter tuh bisa disetting alarmnya, tinggal di switch aja ke arah audio ya. Nanti ketika paparan radiasinya tinggi, dia suaranya lebih melengking gitu ya, dan cepat misalnya bunyi gitu ya, atau gimana gitu ya. Tapi kalau sedikit gitu ya, gitu kira-kira. Nah, ini contoh yang kalian lihat kemarin Ranger ya, mereknya Ranger. Ini sebenarnya bisa multiguna nih, bisa alfa, beta, dan gamma. Kalau beta dan gamma biasanya nggak pakai kayak gini. Nah, nanti kalau disambungkan dengan seperti ini, nah itu bisa untuk alfa juga, ya alfa, atau untuk kayak kontaminasi juga bisa nih. Ya, jadi ada Ranger biasa gitu terus, tapi nanti kalau dibeli beli aksesoris yang lain, harganya nambah lagi tuh, ya nambah lagi, disambungkan. Nah, bisa untuk alfa. Sama juga ini ya. Jadi di sini nanti ada detektornya. Nah, biasanya yang untuk alfa tuh seperti ini nih, ya. Karena apa? Harus ada penampang yang apa? Kayak jaring-jaring gitu. Sebenarnya itu tidak dikasih tidak ditutupi, ya. Biar apa? Biar alfanya bisa masuk. Ya. Kira-kira gitu. Ini untuk alfa dan beta, dan ini untuk beta dan gamma. Nah, di sininya yang ini beta dan gamma tuh seperti ini detektornya. Di sini kadang-kadang ada tappingnya. Kemudian ini surveimeter untuk pesawat sinar X, yang ini untuk surveimeter untuk neutron. Nah, untuk neutron ini di sini kemarin butuh kamar ionisasi gas ya, misalnya BF3 gitu ya, atau kemarin helium helium 3 ya gitu ya. Lalu ada surveimeter yang sering disebut dengan telesurveimeter. Jadi misalnya ininya bisa, jadi detektornya tetap dekat sini ya, soal pembacanya di sini, detektornya di ujung sini ya. Jadi nanti biar orangnya tidak terlalu dekat dengan zat radioaktifnya, ini bisa dipanjangkan tuh, misalnya 2 meter pun bisa. Nah, misalnya dalam keadaan darurat mencari sumber radioaktif yang hilang gitu ya, Nah, itu PPR yang senior biasanya pakai itu. Nah, kalau kalian nanti uji praktikum emergency gitu pakai telesurveimeter, kesannya lucu, kayak asik, kayak kayak senjata laras panjang gitu ya. Agak berat ya gitu ya. Nah, sekarang kita langkah operasionalnya. Ada yang kemarin sudah praktikum kan ya, udah diberi Nah, langkah operasionalnya gimana coba? Pertama, cek apa? Ya benar, periksa sertifikat kalibrasi. Ya, jadi sertifikatnya kalau yang di alat ukur radiasinya tuh nempel warnanya apa? Orange ya di situ. Nah, di situ ada apa saja? Ada keterangan apa saja? Tanggal apa? Tanggal kalibrasi, terus faktor kalibrasi, terus apa lagi? Nama alat ukurnya, terus ya pengkalibrasinya, zat radioaktif pengkalibrasinya. Biasanya misalnya zat yang kalian lihat kemarin, zat radioaktif pengkalibrasinya apa? Cesium 137 ya. Terus skala yang dikalibrasi. Ya, jadi kan ada misalnya yang dikalibrasi, ada misalnya alat ukurnya itu bisa diceklek-ceklek gitu kan ya, dirubah-rubah skalanya. Nah, dirubah skalanya itu misalnya skala yang itu yang analog misalnya ya, yang misalnya 1, 10, 100. Nah, kalau tiga-tiganya terkalibrasi, nanti di bawahnya situ 100 sama dengan kali berapa gitu kan ya, yang 10 kali berapa, yang 1 kali berapa gitu ya. Nggak kelihatan ya? Dingin? Kasihan. Kemudian periksa ini tanggal kalibrasi dan faktor kalibrasi. Kemudian periksa baterai. Kemudian pelajari pengoperasian pembacaan skala. Ya, itu ya. Nah, ini kira-kira sertifikat kalibrasi ya. Jadi nanti ada institusi yang mengkalibrasinya, ada nomor sertifikatnya. Jadi selain sertifikat, selain kartu yang ditempel ini, nanti ketika habis kalibrasi itu si perusahaan yang melakukan kalibrasi ini dikasih lembaran sertifikatnya. Ya, disimpan. Kan kalau lembaran besar kan nggak bisa ditempel di alatnya.
ya. Jadi apa? Jadi dokumen, ya, jadi dokumennya. Kemudian di sini nama pemiliknya misalnya ya, Pusdiklat, nama alatnya nih dimasukkan di sini, misalnya nomor apa, nomor serinya atau nomor apa, ya nomor yang menunjukkan bahwa itu nomor alatnya. Misalnya bisa juga nomor apa sih, karena itu alat-alat punya apa sih, punya negara gitu ya. Nah nomor apa sih, inventaris ya, bisa di sini. Kemudian di sini ada rentang skalanya, berarti di sini nanti ada alat ukur ini dikalibrasi dengan apa, misalnya CS137, berarti nanti kalau untuk CS137 kan energinya sekitar 600-an. Nah itu nanti kalau untuk energi misalnya yang sampai 2 mega elektron volt itu mungkin kesalahannya sudah lebih besar ya, karena respon energinya berbeda-beda ya. Jadi yang 600 tuh mungkin biasa untuk agak yang kecil, dan agak besar, agak tinggi energinya misalnya sampai 1000-an aja gitu ya. Kemarin yang belajar alat ukur radiasi ini pernah nggak ditanyakan bagaimana kalau Anda diminta oleh atasan Anda kalau nanti kerja gitu ya, kamu sana beliin alat ukur radiasi, apa yang perlu Anda pikirkan? Apa? Jenis radiasi, terus ya maksudnya ini jenis radiasi itu ya itu dulu tuh apa lagi? Oke, belum empat, yang utama aja, apa lagi? Jadi memang radiasi apa gitu ya, maksudnya apakah alfa, beta, gamma, nggak tanya dulu kan. Kalau kalian misalnya tolong beli sepatu, beli di sepatu cowok, padahal nggak nanya sepatunya untuk cowok dan cewek, padahal saya bilangnya tuh nanti saya kan cewek gitu misalnya, enggak. Jadi maksudnya itu untuk apa, jenis radiasi apa. Kemudian ada yang disebut dengan respon energi ya. Nah kemarin respon energi, maksudnya respon energi gimana? Jadi energi itu, energi radiasi biasanya ada dari kecil, misalnya anggaplah dari 1 gitu ya. Satunya apa? Kalau 1 elektron volt jarang lah, 1 keV ya misalnya ya. Atau 10-an itu udah kecil nih, jarang yang dipakai. Nah biasanya misalnya 50 keV ya, 50 keV paling tinggi gitu ya. Paling tinggi yang ada, yang saya kenal gitu ya. Misalnya ini 7 mega ya, elektron volt. Nah ini untuk misalnya betatron ya, misalnya betatron untuk X-ray energi tinggi. Artinya kalau salah satu bentuk respon energi itu gini, kalau ada alat ukur radiasi, ketika di sini misalnya analog gitu ya, langsung nunjukin gitu ya. Tapi kalau yang di sini nunjukinnya misalnya lambat gitu, tahu-tahu mentok. Nah itu kan artinya respon energinya lambat ya. Nah, jadi artinya Anda harus memperhitungkan respon energinya. Berarti tadi untuk apa sih? Jadi nanti kalau respon energi itu kira-kira ya nanti Anda akan bekerja dengan energi yang berapa. Misalnya iradiator gamma. Iradiator gamma tuh sumber gamma punya energinya itu adalah 1,173 keV dan 1,332 keV. Nah, ya berarti cari surveimeter yang kalau di energi ini responnya baik, ya. Jadi surveimeter atau alat ukur radiasi itu di energi ini misalnya responnya baik, belum tentu di energi yang tadi misalnya 50 keV responnya baik juga, ya. Apalagi nanti misalnya udah mulai dipakai untuk misalnya yang 7 mega elektron volt. Jadi lihat dulu kita akan pakai untuk energi yang berapa. Jadi itu maksudnya respon energi. Kata-katanya apa? Pertama digunakan untuk radiasi apa dulu? Kemudian respon energi. Itu ya. Kemudian satu lagi apa? Jadi ada 3 nih sebenarnya. Sebenarnya yang paling penting ada 3, apa lagi?
Kalian biasanya kalau ini pakai apa? Pakai kursi. Pakai apa? Akbar, bar. Kursinya ini bar. Nggak butuh kursi ya. Apa? Nggak butuh kursi. Nggak butuh kursi dia. Oh, tangannya panjang ternyata. Gini, kalian ada yang suka punya tali nggak ya? Atau ingetin kalau saya pas mau ngajar, Bu bawa tali gitu ya? Nanti kita apa? Kita siap buat pakai tali aja ya. Masih ketinggian bar di tempat kamu. Pak, sabar, sabar. Makasih ya, Bar ya. Satu, jadi terkait dengan radiasinya apa ya? Kedua, apa tadi? Tiga, apa? Tentang pengukuran. Tentang pengukuran tuh ya maksudnya dia memang dipakai untuk energi berapa? Satu ya. Jadi misalnya untuk energi berapa? Untuk dosis berapa? Ya. Jadi rentangnya dosisnya berapa? Rentang energinya berapa? Rentang dosisnya berapa? Atau rentang aktivitasnya berapa? Atau rentang intensitasnya berapa? Maksud dari tentang pengukuran. Tapi nanti yang kalau ditanya paling tidak jawab ini. Tapi satu lagi kalau Anda ingin ini kalibrasi. Ya. Jadi alat ukurnya harus dikalibrasi. Dikalibrasinya gimana? Ya boleh ketika alat ukur baru itu secara pabrikan dikalibrasi. Kemudian setelah itu kita yakinkan bahwa alat itu harus dikalibrasi ulang kalau digunakan untuk keselamatan. Kalau digunakannya tidak untuk keselamatan, tidak perlu dikalibrasi ulang ya. Tapi kan inginnya kita yakin bahwa alat itu memang valid kan, walaupun tidak untuk keselamatan. Ya enggak, kalau alat ukur yang di lab-lab kita kan inginnya valid juga. Jadi akan cenderung mengkalibrasi. Ya. Tapi kalau untuk keselamatan mandatori itu harus dikalibrasi. Karena apa? Terkait keselamatan. Ya. Sampai sini ada yang ingin tanya? Ada yang ingin tanya? Bu, saya juga tanya, Ya, silakan. proses pengkalibrasian itu kira-kira makan waktu berapa lama ya? Soalnya kan kemarin ada satu alat yang pendus digital itu katanya masih dikalibrasi. Yang kalibrasi bisa tergantung perusahaannya tuh, jadi institusinya kalau lagi penuh gitu ya, lagi padat ya bisa lama ya, bisa sebulan lebih. Karena itu alat kita tuh punya alat, kalau perusahaan tuh jangan kalau digunakan untuk pekerjaan yang padat ya jangan punya satu ya, punya banyak kalau bisa, tapi kan mahal juga, biasanya paling enggak misalnya 2 atau 3 gitu ya. Nah pendos setiap orang kalau pendos ya berapa gitu, TLD tergantung pekerjanya misalnya ada 5, seseorang tuh udah punya 2 TLD, jadi saat dikalibrasi dia pakai TLD yang lain ya gitu ya. Kemudian nanti kapan sih TLD-nya dibaca? Biasanya memang 3 bulan sekali, tapi tergantung kepadatan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya tuh padat, seharinya tuh misalnya sampai lembur-lembur, terus pakai radioaktifnya cukup banyak, ya berarti nggak perlu nunggu 3 bulan, sebulan udah bisa dibaca. Dibaca pakai apa? Yang PMT itu, yang TLD reader. Lanjut ya. Apa? Menanya? Kalau ada yang bisa setiap hari kita lihat, kenapa kita harus pakai yang 2/3 bulan? Oke, jadi ada yang setiap hari bisa lihat ya, bisa lihat. Nah nanti itu ada pengelompokan, jadi berdasarkan perundang-undangan tuh ada pengelompokan perizinan, ya, perizinan dari badan regulasi. Nah pengelompokan perizinan itu sebenarnya terkait dengan potensi bahayanya. Jadi misalnya kalau kita pakai iradiator, pakai betatron, itu potensi, atau reaktor, itu potensinya kita kena tuh relatif lebih banyak gitu ya, dibandingkan misalnya kalau kita hanya pakai misalnya spektrometri gamma, ya kita kerjanya misalnya pakai spektrometri gamma atau XRF yang ada di mana, benchtop gitu ya.
Pernah lihat XRF yang ada di lab? Ya, misalnya gitu. Nah, itu lebih tentu saja lebih yang kerja dengan misalnya NDT, X-ray atau gamma kamera gamma itu kan lebih banyak dan potensinya kita akan kena radiasinya kemungkinannya lebih besar. Ya, jadi biasanya mengelompokannya tuh A, B, C ya, misalnya di perizinan tuh A, B, C. Yang ini misalnya iradiator termasuk reaktor ya, kemudian kamera gamma ya, kamera gamma itu nanti ada yang untuk radiografi ya, terus apa gitu ya, terus di sini apa ya yang B itu ya gauging gitu ya, gauging energinya rendah ya. Ya. Terus yang di sini misalnya XRD ya, XRD atau XRF atau misalnya menggunakan spektrometri gamma tapi untuk lingkungan, untuk sampelnya lingkungan. Kalau sampel lingkungan kan nggak diradiasi kan, kita mengukur radiasi lingkungan kan. Nah, itu masuk di sini. Nah, yang dua ini syaratnya secara perundang-undangan punya 2 macam personal dosimeter ketika bekerja kalau pekerja radiasi itu. Yang satu TLD ya, satu lagi PENDOS. Jadi ketika bekerja ada TLD dan ada PENDOS. Nah, gitu. Kenapa begitu? Nah, misalnya nih PENDOS nih hari ini gitu ya. Ternyata hari ini tuh kalian udah sempet dapat info bahwa pekerja radiasi mendapat limit NBD-nya berapa gitu? Udah sempet dikasih tahu? Jadi ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi pekerja radiasi sebetulnya 20 milisievert per tahun. Ya. Karena kalau 20 milisievert per tahun, sehari itu seseorang bekerja 8 jam, seminggu 5 hari, maka kira-kira setahun itu 2 minggu 2 ribuan. Setahun 2 ribuan berarti sehari itu kita nggak boleh lebih dari 8 mikrosievert. Ya. 8 mikrosievert. 80 mikrosievert. Sejamnya kan ini lihat ya, 20 milisievert itu dibagi berapa? 2000. Ya enggak? Ini milisievert dibagi 2000. Jadi per jam kan ya? Nanti sama dengan 10 mikrosievert per jam. Sehari kita bekerja berapa? 8 jam. Ternyata karena beban pekerjaannya banyak, sehari itu dia lebih dari berapa? Lebih dari 80 gitu. Terus misalnya ternyata alat ukurnya udah bisa mentok gitu ya. Terus dia nggak ngukur lagi. Kalau mentok tuh artinya udah saturate gitu ya. Udah nggak bisa ngukur lagi. Kita ada cadangan kan, TLD. Ya gitu maksudnya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi kalau yang nanyanya bagus, saya appreciate juga. Jadi kalian kalau bertanya nggak usah takut. Bahkan pertanyaan yang agak misalnya konyol juga nggak apa-apa. Ya kadang-kadang lucu jadinya ya. Oke, sampai sini. Nah, ini gimana? Periksa baterai. Kemarin diajarin ya, periksa baterai ya. Jadi kalau yang analog ini kan di sini ada tanda baterai. Nah, nanti kalau pas dinyalakan baterai tesnya ini di set gitu ya, dipindahkan. Nah, ini harus ada di daerah sini. Kalau nggak ada, ya udah ganti baterainya. Ya, kalau nggak sampai sini ya udah ganti baterainya. Kemudian nanti pelajari apa? Ya, ini cara pelajari apa sih? Pelajari ininya. Apa sih? Switch-switchnya ya. Ya knob-nya ya. Untuk skala-skalanya. Ini cara meriksa baterai. Jadi mempelajari cara pembacaannya, pindah-pindahkan skalanya, on-off-nya di mana.
Sekarang kalau ada ini nih, ada S, ada F, ini artinya apa? Slow? Slow apa maksudnya? Ya, responnya. Jadi responnya kita mau buat fast atau slow. Kadang-kadang kita ingin tahu gitu. Kalau misalnya kecil boleh dibuat slow respon juga boleh ya. Kemudian kadang-kadang ada yang bisa untuk nyetik ini ya. Jadi ada yang untuk satuannya, misalnya di satuannya ronsen gitu ya. Ada yang bisa dirubah jadi milironsen, ada yang sudah ronsennya. Skalanya tidak semua ronsen, kadang-kadang ada yang milligray, kadang-kadang yang udah ada yang microsievert, ada yang millirem. Nah, karena itu kalian ketika pakai surveimeter, kalau satuannya tuh kan satuan dosis itu adalah sievert dengan apa? Dosis rap tuh milligray kan ya. Jadi microsievert untuk dosis ekuivalen, dosis rap itu milligray. Nah, ada misalnya alat ukur Anda ternyata misalnya satuannya milironsen. Kan satuan paparan itu kan? Nah, kalian harus bisa langsung ketika ada ini langsung itu berapa dosis rapnya atau dosis ekuivalennya. Gitu ya. Jadi harus cepat, nanti besok latihan cara membaca itunya ya. Ini penunjukannya kadang ada yang hanya satu gini, misalnya mikroronsen nih, tuh ya, mikroronsen per jam. Nah, di sini ada yang lihat nih. Di sini milironsen, ya silakan. Di sini juga milironsen, di atasnya CPR. Ada yang di bawahnya milironsen, dan di atasnya ada yang misalnya microsievert, ada yang begitu juga. Ini CPM dengan milironsen. Sekarang kenapa di sini misalnya ada milironsen dan ada CPM? CPM itu untuk apa nanti biasanya? Skala untuk apa? Untuk ya aktivitas untuk, kalau alat ukur ini digunakan untuk apa? Nah, alat ukur ini kan tadi bisa kalau detektornya dirubah-rubah bisa untuk apa? Alfa gitu kan ya? Beta, gamma. Kalau alfa ya biasanya kadang-kadang tuh menunjukkan kontaminasi. Ya enggak? Kan tadi ada yang detektor untuk apa? Ada penampangnya yang jari-jari gitu kan. Nah, itu biasanya pakainya yang CPM ini. Tinggal lihat si detektor si alat ukur itu dikalibrasi juga terkait dengan untuk sebagai alat ukur kontaminasi. Ya, jadi nanti ada dua bisa di satu surveimeter tuh ditempelin beberapa kertas yang warna orange itu, bisa sampai 3, bisa 2 gitu ya. Nah, yang kontaminasi ini biasanya kan kalau yang surveimeter biasa itu misalnya hapusnya mana guys? Oh. Jadi ada surveimeter yang misalnya satuannya milironsen gitu ya, milironsen per jam. Nah, ini kalian kalau misalnya menunjukkan angka 2 milironsen per jam, ini Anda harus tahu bahwa ini berapa miligray. Kalau misalnya ini radiasinya gamma atau X-ray. 2 milironsen sama dengan berapa miligray? Atau sifat berapa? 2 miligray sama dengan berapa? 2 miligray milironsen? Ya, gimana? 0,02 apa? Miligray. 0,02 miligray. Ini kan begininya susah kan ngomong gini kan ya. Jadi selalu diterapkan kalau ada 0,0 gitu, naikkan ininya, ininya turunkan jadi apa? Jadi ini kali 1000 kan ya, jadi 20 gitu ya. Jadi kalau ada milironsen, sekarang kalau ini dirubah ke sievert, 20 miligray ke sievert, gamma dan X-ray dan gray ke sievert. Jadi
Kalau gray ya udah 20 dari gray ke sievert sama kan ya. Jadi kalian ingat-ingat kalau 1 milironsen ini akan sama dengan 10 mikrosievert per jam. Udah ininya. The rule of thumb-nya. Jadi kalau nanti Anda lihat apa sih pendos gitu ya, kan skalanya milironsen tuh. Ya udah kalau skalanya berapa? Oh, tinggal misalnya milironsen, tinggal Anda pindahkan ke apa? Mikrosievert. Karena apa? Kan kemarin faktor kalibrasi faktor konversinya 1 yang 0,8 itu dirubah jadi 1. Terus faktor bobot radiasi gamma 1. Ya, gitu ya, gamma dan X. Kemudian saya ingin cerita yang CPM ini. Jadi kita nanti ini atau ini. Nah, CPM ini kan tadi nanti detektornya bisa dirubah tuh. Bisa untuk mengukur apa? Tingkat kontaminasi. Nah, tingkat kontaminasi itu dalam CPM. Nanti faktor kalibrasinya tuh ya, misalnya skala 1 gitu ya. Skala 10 gitu ya. Skala 10 kali gitu ya. Atau 10 kalinya jadi misalnya sama dengan ya skalanya CPM becquerel per CPM. Misalnya ini becquerel per CPM ya per centimeter kuadrat. Ya, nanti ininya faktor ini becquerel ya. Jadi karena satuan untuk kontaminasi itu biasanya becquerel per meter per sentimeter kuadrat. Nah, sementara nanti data yang di sini yang dilihatnya itu adalah CPM-nya. Jadi misalnya kalau di sini terukur 3 gitu ya. 3 kali berapa? 10 jadi 30 kan ya. Tapi 3-nya apa? Dibacanya yang CPM kalau sebagai survei meter kontaminasi. Jadi kalau digunakan sebagai survei meter kontaminasi, jangan pakai data yang ini, pakai yang di atas, gitu ya. Cukup jelas kah? Ya. Sekarang monitor kontaminasi. Jadi kita udah masuk tadi sebenarnya secara nggak sadar mengukur tingkat kontaminasi baik berupa debu, padatan, cairan maupun gas. Monitor permukaannya tuh bisa nih meja nih, biasanya alat ukurnya ya gitu ininya lebih apa punya bisa lebih luas gitu ya si detektornya ya. Lantai, alat ukur, baju dan lainnya. Kalau ini monitor perorangan, kemudian monitor udara. Kemudian terkait dengan kalibrasi. Apa sih yang disebut dengan faktor kalibrasi? Jadi kalibrasi itu untuk menguji ketepatan nilai yang ditampilkan alat dengan nilai yang sebenarnya. Jadi perbandingan nilai yang ditampilkan. Jadi alat itu kan bisa menunjukkan angka. Padahal kita harus yakin sebenarnya dosisnya berapa sih? Itu ya enggak? Ya, sebenarnya dosisnya berapa? Nah, untuk tahu sebenarnya berapa, butuh dikalibrasi. Kalibrasinya dengan apa? Ya tadi misalnya sumber radioaktif tapi yang standar. Nah, misalnya CS137. Itu CS137-nya tuh harus buat standar kalau kita beli biasanya. Beli dari perusahaan internasional NIS misalnya. Nah, kalau kalian ada di Indonesia nih belum ada lulusan Poltek Nuklir atau lulusan paling tidak orang Batan yang bisa membuat sumber radioaktif standar. Walaupun di PTKMR sedang ya ada penelitiannya. Ya, penelitian atau menuju ke sana. Jadi maknanya suatu institusi atau laboratorium
menciptakan suatu laboratorium kalibrasi, caranya gimana? Atau membuat standar kalibrasi itu kira-kira gimana coba? Kita punya, atau kalian orang kimia gitu ya, mau bikin zat kimia tapi digunakan sebagai standar, diyakini bahwa itu standar, misalnya standarnya kelas Indonesia ya, misalnya skala Indonesia, atau boleh skala internasional gitu ya. Caranya gimana bayangkannya yang Anda pikirkan? Anda udah belajar kimia analisis kan? Dia apa? Verifikasi. Ya, verifikasinya caranya gimana? Memakai acuan sendiri. Memakai acuan yang sendiri. Belum punya acuan ya, kita kan baru membuat nih. Kalau stabil, Ya kalau stabilnya udah ikutin ya, semua zat itunya prosedur stabil semuanya udah diikuti, kita udah yakin nih udah stabil. Kemudian ujinya berikutnya gimana? Kita ngukur sendiri dulu, ngukur ulang dulu ya nggak? Oh ini kita mengatakan bahwa ini misalnya kadarnya 30% gitu ya, kadar BA gitu, standar BA 30%. Kita ukurnya berkali-kali ya nggak? Berkali-kali. Misalnya memenuhi kriteria statistik. Nah, udah kan dapat ya. Terus dari kita sendiri ada orang lain, misalnya saya tadinya, terus Michelle yang ngerjain. 30 kali dilihat perbedaannya dengan saya, jauh nggak? Ya? Nah, oke, Michelle siapa? Misalnya kamu siapa namanya? Dika. Enggak. Kalau perlu sekelas ini seruangan ini, enggak ya kan? Oke, baru tahapnya diakui di Poltek aja kan kalau itu. Nah, kalau se-Indonesia ya harus dikirim misalnya ke Unpad, tes siapa yang mengerjakan, berapa orang, datanya dibandingkan dengan kita, kirim ke Surabaya, kirim kemana. Nah, itu cara membuat standar itu, makanya mahal. Nah, makanya standar yang internasional, misalnya yang dari NIS itu nasional internal NI itu apa? Coba cari ya. Nah, jadi cara membuat membuat yang relatif standar. Nah, itu diujinya kemana-mana tuh. Nah, namanya itu proses verifikasinya tuh namanya proficiency test. Jadi gitu. Makanya suatu perusahaan tuh kalau udah bisa sebagai untuk mengecek standarisasi, dia harus punya sejarah melakukan seperti itu. Nah, sekarang alat ukur kita nih ya, alat ukur kita dikalibrasi. Kalau kalibrasi kita sendiri itu namanya internal, ya enggak? Tapi untuk keselamatan kita belum diakui gitu, karena apa? Poltek misalnya belum melakukan seperti itu tadi. Tapi misalnya BRIN yang Pasar Jumat Batam itu udah pernah melakukan seperti itu dan punya sertifikasinya dari misalnya di Indonesia SNI gitu, diakui. Baru lakukan di situ kita. Gimana caranya mereka mengkalibrasi? Jadi mereka pakai sumber radioaktif yang tadi hasil di tes profisiensi tadi ya, digunakan di labnya juga dilakukan sertifikasi lab. Jadi orang yang melakukannya qualified, labnya juga qualified, sumbernya profisiensi, memenuhi syarat. Nah, sekarang misalnya alat ukurnya tuh mengukur misalnya ternyata 2 milirem ya, 2 milirem. Kemudian ada sumber standar ya, sumber standar diukur dari jarak yang ini menggunakan alat itu dapatnya berapa gitu ya, misalnya dapatnya 2 milirosen gitu. Ternyata di sini di sertifikatnya dia misalnya ya, mengukurnya hasil pengukuran itu 2 milirosen ya. Sertifikat yang diukur itu menunjukkan misalnya 2,1 milirosen. Kira-kira memenuhi syarat nggak? Jadi ini yang nilai sebenarnya kan ya, ini yang dianggap nilai sebenarnya kan, karena kan sumber standar udah diakui gitu loh. Nah, tapi alat ukur kita mampu mendekati nilai yang itu. Ini kan sumber standar tadi kan diukur oleh alat kita. Sertifikatnya menunjukkan 2,1, tapi kita ngukurnya 2. Memenuhi syarat nggak?
Apakah harus tepat pas selalu 2? Enggak. Berapa? Maksimal ada Maksimalnya berapa? Plus minusnya 20%. Ya. Katanya plus minusnya 20%. Sekarang ini perbedaannya berapa persen itu? Berapa? 5%. Jadi bisa dipakai? Bisa. Ya, jadi kalau ini nanti nilai pengkalibrasinya berapa nih? Berapa? Kan nanti faktor kalibrasi itu gimana sih? Faktor kalibrasi sama dengan nilai apa? Nilai ukur itu ya. Saya nulisnya nilai ukur ya ini ya, nilai ukur dan nilai sebenarnya kan, nilai S gitu. Ini berarti misalnya berapa? 2 per 2,1. Berapa nih? Nilainya berapa? 0, berapa? 9. Nah, jadi nanti tinggal ketika ada apa? Ada si alat ukur itu digunakan, ya tinggal dikali faktor kalibrasinya. Gitu ya? Cukup jelas? Apa sih maksud faktor kalibrasi? Nanti dipelajari, ini penting. Nanti ada soal hitungannya itu, sering ditanya soal itu juga. Ya, dan kalian harus paham. Dan saya percaya orang-orang mahasiswa TKN nih pada rajin-rajin nih, pada semangat-semangat, pada antusias, kepo, ya. Nah, jadi akan mudah nempel. Gitu ya. Jadi ini saya tadi udah cerita lah ya. Nah, ini faktor kalibrasi itu berarti, sorry ini bukan ininya, nilai sebenarnya per DU nih. Ya. Tadi yang apa nih? Nilai ini, baru nanti dikalikan, gitu ya. Jadi dikalikannya cukup, ini lebih dari 1 ya, gitu ya. Jadi ini udah pada ngerti nih ya. Ini nilai yang diterima tadi berapa? Nilai yang dapat diterima, bener kas ya? Sekian ya, karena 20% ini. Boleh dikurangi 20%, boleh ditambah 20%. Jadi range-nya antara 0,8 dan 1,2. Oke, gitu ya. Yang ini kita lewat ya. Faktor konversi. Nah, kalian yang ini juga kalian udah apa? Termasuk tadi nih, ya. Tadi yang apa sih? Yang CPM tadi ya. Kan tadi kan faktor konversinya nih ya. Ini ada becquerel per berapa? Sentimeter per CPM. Nanti kan satuannya tadinya di sumber apa? Di alat ukurnya CPM. Kita harus rubah menjadi becquerel per sentimeter persegi. Maka faktornya ini ya, faktor kalibrasinya satuan untuk alat ukur kontaminasi adalah ini. Gitu ya. Kalau yang untuk apa sih alat ukur yang biasa-biasa hanya ini aja, hanya apa tadi yang berapa nilai sebenarnya dibagi nilai yang terukur. Jadi tidak ada satuannya, nanti tinggal dikalikan nanti menjadi nilai yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, sekarang tadi saya bilang respon energi, ya enggak? Tanggapan atau respon suatu alat ukur terhadap dosis radiasi yang berbeda untuk energi radiasi yang berbeda. Perbedaan respon tersebut sangat berpengaruh pada rentang energi di bawah ini. Jadi di atas juga nih, yang di atas nih berpengaruh, di bawah ini juga berpengaruh. Ya, jadi antara 200 sampai 1000-an tuh sebenarnya masih nggak terlalu berpengaruh. Tapi nanti kalau udah 7 mega gitu gede-gede gitu, nah itu sebenarnya berpengaruh. Dan yang kecil juga sama berpengaruh. Sehingga setiap alat ukur seharusnya dikalibrasi dengan sumber yang mempunyai tingkat energi yang sama dengan tingkat energi yang digunakan di lapangan. Ya, jadi misalnya alat ukur untuk digunakan di mana, di iradiator, kalau bisa dikalibrasinya misalnya oleh sumber kobalt, gitu ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah kita perhitungan kesalahannya. Ya. Nah, apalagi kalau untuk betatron, ya udah untuk betatron alat ukur radiasinya harus kalibrasi yang untuk betatron. Kalau alat ukurnya di bawah 200, kita bilang ke bagian tadi untuk mengkalibrasi tadi. Ini saya akan menggunakan survei meternya
untuk sumber yang energinya di bawah 200. Sehingga nanti si zat radioaktif standar yang digunakan adalah cari yang di sekitar 200. Gitu ya maknanya ya. Ini kira-kira bayangan ini terkait dengan apa sih? Terkait dengan respon energi. Ini kalau GM-nya kira-kira gini nih. Kalau di sekitar di bawah 100 keV seperti ini, nanti kalau di daerah sini nih ya respon energinya lumayan sini dan nilainya nih mendekati 1. Terus nanti turun. Kalau sirkulasi ini. Kalau IC itu apa? Ionisasi apa? Chamber. Ya, detektor ionisasi chamber. Tadi saya bilang kan ya, kriteria apa? Pemilihan surveimeter, jenis radiasi, respon energi, rentang pengukuran, dan kalau bisa ditambahi kalibrasi. Kenapa saya tambahi? Karena ini saya baca baca perundangannya, ada sih di beberapa perundangannya tuh ada tambahan ini. Jadi ini mungkin yang umum nanti kalau Bu Yuni atau siapa gitu biasanya cukup ini aja ya. Tapi kalau nanti pengujinya dari Bapeten kadang-kadang Anda boleh tambahin kalibrasi ya. Ya, silakan. Mungkin yang hari ini dulu ya. Ada yang mau tanya? Ini nanti kita selesaikan minggu depan aja ya dengan contoh-contoh soal. Kayaknya nanti kecapean ya. Itu ya. Yang belum absen nanti siapa? Safira dengan siapa? Siapa namanya? Rido. Kasih ya. Saya masih punya 1 kali pertemuan ya. Sebenarnya punya 2, tapi kita 1 dulu aja ya. Kalian juga sibuk kayaknya ya. Nanti gini aja, untuk 1 kali pertemuan yang lainnya itu kasih tugas-tugas mengerjakan soal ya. Nanti kalian boleh tanya ke saya. Kalau kalian mau buat grup, untuk saya juga boleh ya. Jadi kalau kelas kalian mau buat grup juga nggak apa-apa ya. Grup cukup jelas kan, WAG gitu ya. Jadi nanti penjelasan kalau ada yang mau nanya ya di situ bisa ya. Ya kayak gitu aja. Pas tadi kelompok berapa namanya? Laksana libur. Aku mungkin aja. Udah habis.